Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia, kini menghadapi ancaman nyata aktivitas tambang nikel oleh PT GAC Nickel yang berpotensi merusak ekosistemnya. Kekhawatiran datang dari masyarakat lokal, aktivis lingkungan, dan pelaku pariwisata yang hidupnya bergantung pada kelestarian alam Raja Ampat. Pertanyaannya, apakah kepentingan ekonomi jangka pendek akan mengorbankan warisan ekologi jangka panjang? Malam ini, kita akan mengupas fakta-fakta seputar PT GAC Nickel dan dampaknya terhadap masa depan Raja Ampat. Berikut penelusurannya. Keputusan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi PT GAC Nickel langsung menyita perhatian publik, terutama di tengah sorotan terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat. Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menanggapi kekhawatiran masyarakat dengan lebih serius, bukan sekadar formalitas administratif. Penghentian sementara ini diambil untuk membuka ruang verifikasi lapangan yang menyeluruh. Tim verifikasi diturunkan langsung ke lokasi, bertugas memastikan tidak ada pelanggaran terhadap lingkungan, serta menghormati kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Raja Ampat. Proses ini bukan hanya soal memeriksa dokumen, tapi juga menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Setiap aspek harus diperiksa secara ketat, mulai dari pengelolaan limbah tambang, kualitas air, hingga dampak terhadap biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Verifikasi ini harus benar-benar mendalam, bukan sekadar formalitas yang berakhir di atas kertas. Hasilnya akan menentukan masa depan lingkungan Raja Ampat yang sangat rentan. Masyarakat adat Raja Ampat memiliki hak dan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka bukan hanya penonton, tapi penjaga utama ekosistem dan budaya setempat. Suara mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Penghentian operasi ini memberi waktu bagi masyarakat dan lingkungan untuk bernapas sejenak. Ini adalah momen penting agar suara masyarakat benar-benar didengar, bukan hanya sebagai formalitas, tapi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang adil. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Seberapa transparan proses verifikasi ini? Siapa saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Apakah hasil verifikasi akan diumumkan secara terbuka kepada publik atau hanya menjadi konsumsi internal pemerintah dan perusahaan? Pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sangat penting agar penghentian ini tidak hanya menjadi upaya meredam gejolak sesaat, melainkan benar-benar membawa perubahan nyata. Keterlibatan masyarakat sipil, LSM, dan media menjadi kunci untuk memastikan proses berjalan jujur dan akuntabel. Kasus PT GAC Nickel ini menjadi preseden penting. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan pelestarian lingkungan di kawasan bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Setiap keputusan akan menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Pertanyaannya, apakah mekanisme pencegahan dan pengawasan yang ada sudah cukup kuat untuk mencegah kerusakan lingkungan, atau justru hanya reaktif setelah masalah muncul? Perlu ada sistem yang benar-benar proaktif dan berpihak pada kelestarian alam. Inilah dilema besar pembangunan di Indonesia, antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan. Pilihan yang diambil hari ini akan berdampak pada generasi mendatang. Verifikasi ini bukan hanya soal PT GAC Nickel, tapi juga menjadi ujian komitmen negara terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan lingkungan, atau hanya pada kepentingan ekonomi jangka pendek? Hasil dari proses ini akan menjadi cermin sejauh mana pemerintah menjaga hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Anak-anak Raja Ampat berhak tumbuh di alam yang terjaga, bukan di tengah kerusakan. Kini, kita menunggu transparansi dan akuntabilitas dari proses ini. Hanya dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat bisa dibangun dan masa depan Raja Ampat tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Siapa sebenarnya yang berada di balik PT GAC Nickel, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat? Perjalanan kepemilikan perusahaan ini menyimpan kisah panjang tentang perubahan arah dan kepentingan, dari tangan asing hingga akhirnya menjadi milik bangsa sendiri. Pada awal berdirinya, mayoritas saham PT GAC Nickel dikuasai oleh Asia Pacific Nickel, sebuah perusahaan tambang asal Australia. Kala itu, investasi asing mendominasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di sektor nikel yang sangat strategis.
Namun sejak tahun 2008, terjadi perubahan besar. PT Aneka Tambang Tbk, atau Antam, yang merupakan badan usaha milik negara, mengambil alih seluruh kepemilikan saham. Proses akuisisi ini menandai kembalinya kendali atas sumber daya penting ke tangan negara. Kini PT GAC Nickel sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab negara. Artinya, segala aktivitas dan dampaknya menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Sebagai BUMN, Antam tidak hanya dituntut untuk meraih keuntungan, tetapi juga wajib menyeimbangkan spek ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program-program CSR, rehabilitasi lahan, dan pelibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dari operasional mereka. Publik kini menaruh harapan besar pada Antam agar memastikan seluruh operasi anak usahanya, termasuk PT GAC Nickel, berjalan sesuai standar tinggi. Bukan sekadar mengejar profit, tapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, perjalanan Antam tidak selalu mulus. Rekam jejak perusahaan ini juga diwarnai kritik, terutama terkait isu lingkungan di beberapa proyek tambang lain. Hal ini menjadi pengingat bahwa pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan. Apalagi, Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terbaik di dunia. Hilirisasi nikel memang menjadi agenda besar pemerintah, namun ambisi ini tidak boleh mengorbankan kelestarian alam Raja Ampat yang sangat berharga. Transparansi dan pengawasan internal menjadi kunci utama. Bagaimana Antam merespons kritik, membuka data, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan akan sangat menentukan masa depan PT GAC Nickel dan kepercayaan publik. Kasus PT GAC Nickel adalah ujian nyata bagi negara. Apakah Indonesia benar-benar mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan? Jawabannya akan menjadi cermin bagi masa depan pengelolaan tambang di tanah air. Kini, tuntutan akuntabilitas dan transparansi ada di pundak Antam dan pemerintah. Masyarakat menanti bukti nyata bahwa pengelolaan nikel di Raja Ampat benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa dan kelestarian lingkungan. Jejak perizinan PT GAC Nickel dimulai sejak 1998, jauh sebelum regulasi lingkungan yang ketat diberlakukan. Apakah AMDAL dan izin lama masih relevan dengan kondisi ekologi Raja Ampat saat ini? Banyak izin tambang warisan era lalu belum dievaluasi ulang secara menyeluruh. Setiap perpanjangan izin seharusnya jadi momentum evaluasi kinerja lingkungan dan sosial. Menteri Bahlil menyoroti praktik perizinan masa lalu yang kini menimbulkan dilema kepastian hukum versus tuntutan perlindungan lingkungan. Proses perizinan tambang melibatkan banyak instansi dan akumulasi keputusan lintas pemerintahan. Transparansi dokumen perizinan, AMDAL, dan adendumnya sangat penting agar publik tahu dasar pertimbangan izin. Pengawasan pelaksanaan komitmen lingkungan harus berjalan efektif, dengan sanksi tegas jika ada pelanggaran. Izin lama tak boleh jadi tameng untuk menghindari tanggung jawab masa kini. Setiap pemegang izin di kawasan sensitif seperti Raja Ampat wajib terus meningkatkan standar operasionalnya. Banyak yang salah paham soal lokasi tambang PT GAC Nickel, bukan di jantung wisata Piainemo atau Wayak, tapi di Pulau GAC. Pulau ini memang masih berada di kawasan Raja Ampat, namun letaknya terpisah dari spot-spot wisata yang selama ini jadi ikon dunia. Seringkali informasi yang beredar di media sosial membuat publik mengira tambang ini berdiri tepat di tengah-tengah surga wisata. Padahal faktanya tidak demikian. Penting untuk meluruskan persepsi agar diskusi publik tidak terjebak pada asumsi yang keliru. Pulau GAC berjarak sekitar 30-40 km dari ikon wisata utama Raja Ampat seperti Piainemo dan Wayak. Jarak ini setara dengan perjalanan laut selama 1 hingga 2 jam dengan perahu cepat, tergantung kondisi cuaca dan arus. Walaupun secara geografis terpisah, Pulau GAC tetap berada dalam satu gugusan kepulauan Raja Ampat, yang terkenal akan keindahan dan keanekaragaman hayatinya. Namun jarak ini tak otomatis menghilangkan risiko. Lautan yang memisahkan pulau-pulau GAC dan Piainemo bukanlah penghalang mutlak bagi dampak lingkungan. Justru, laut menjadi jalur utama penyebaran polutan dan perubahan ekosistem. Ekosistem laut di Raja Ampat saling terhubung erat. Arus laut membawa nutrisi, larva, bahkan polutan dari satu pulau ke pulau lain. Polusi dari aktivitas tambang di Pulau GAC bisa saja terbawa arus hingga ke kawasan wisata, mempengaruhi terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat.
Kajian dampak lingkungan harus memperhitungkan konektivitas ekologis, arus laut, dan migrasi biota. Tidak cukup hanya menilai dampak di sekitar lokasi tambang, tapi juga potensi penyebaran ke wilayah lain. Penelitian ilmiah dan pemantauan rutin sangat penting untuk memastikan ekosistem tetap sehat dan lestari. Apakah AMDAL PT Gagnikel sudah mengakomodasi aspek ini? Apakah sudah ada kajian mendalam tentang arus laut, rantai makanan, dan potensi dampak jangka panjang? Transparansi dan keterlibatan publik dalam proses AMDAL menjadi kunci agar semua pihak bisa mengawasi dan memberi masukan. Pulau Gek sendiri punya nilai ekologis dan potensi sumber daya yang tak kalah penting. Hutan, pesisir, dan keanekaragaman hayati di pulau ini menjadi habitat bagi spesies endemik dan sumber penghidupan masyarakat lokal. Setiap perubahan di Pulau Gek akan berdampak pada keseimbangan ekosistem dan ekonomi warga sekitar. Klarifikasi lokasi penting agar diskusi fokus pada risiko nyata, bukan asumsi. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat bisa menuntut perlindungan yang tepat sasaran dan kebijakan berbasis data, bukan sekadar opini. Mitigasi dan pemantauan harus difokuskan di Pulau Gek dan area terdampak langsung, tapi dampak tak langsung juga harus diwaspadai. Kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan. Raja Ampat adalah satu kesatuan ekosistem. Kerusakan di satu titik bisa berdampak luas. Konektivitas antar pulau dan terumbu karang membuat kawasan ini sangat rentan terhadap perubahan, baik dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Perlindungan bukan hanya soal spot wisata, tapi integritas seluruh kawasan. Upaya konservasi harus melibatkan semua elemen, dari pemerintah, masyarakat adat, hingga pelaku wisata. Dampak sosial bagi masyarakat lokal juga harus diperhatikan. Akses, hak ulayat, dan warisan budaya. Perubahan tata ruang dan aktivitas tambang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tradisi, dan identitas masyarakat Papua. Perdebatan lokasi harus mendorong evaluasi zonasi dan tata ruang di Raja Ampat. Apakah wilayah konservasi, pemukiman, dan pertambangan sudah diatur dengan jelas dan adil? Apakah RT/RW sudah jelas dan ditegakkan? Penegakan aturan menjadi kunci agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan hak masyarakat. Kasus ini jadi momentum evaluasi. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, menata ulang prioritas, dan memastikan Raja Ampat tetap lestari untuk generasi mendatang. 4 fakta utama, penghentian operasi, kepemilikan BUMN, akar perizinan, dan lokasi tambang, menunjukkan kompleksitas isu PT Gagnikel di Raja Ampat. Tidak ada solusi instan, hanya kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen menjaga lingkungan. Pengawasan publik adalah kunci agar janji verifikasi benar-benar ditepati. Masa depan Raja Ampat terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi kepentingan sesaat. Semoga kasus ini jadi pelajaran menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian alam. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info menarik lainnya.